Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di video saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Sri Yuliana Deba dengan NPM 022724111039. Jadi pada video kali ini saya akan mengulas kembali materi video part 1 sampai dengan video part 7. Jangan lupa simak videonya sampai akhir. Bye bye. Baik, yang pertama ada teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan praktik. Baik teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh tentang perbankan syariah di Indonesia, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana konsep dasar dari keuangan dan perbankan syariah itu sendiri. Jadi, keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah, yaitu aturan yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, apa sih yang membedakan sistem keuangan syariah dengan sistem keuangan konvensional? Yang pertama ada perbedaan fundamental syariah dengan konvensional. Dalam sistem perbankan konvensional, hubungan antara bank dan nasabah itu biasanya berbasis utang piutang, dan bank memperoleh keuntungan dari bunga. Nah, bunga inilah yang dalam prinsip syariah dikategorikan sebagai riba, yaitu tambahan yang tidak dibenarkan dalam akad utang piutang. Sementara itu, dalam perbankan syariah, hubungan antara bank dan nasabah berdasarkan akad, seperti jual beli atau murabahah, sewa atau ijarah, bagi hasil atau mudharabah, musyarakah, dan berbagai bentuk akad lainnya yang sesuai dengan syariah. Kemudian yang kedua ada prinsip-prinsip utama keuangan syariah. Jadi terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi fondasi dari seluruh transaksi dalam keuangan syariah. Yang pertama, dilarang mengandung riba. Jadi riba ini merupakan tambahan yang tidak dibenarkan dalam transaksi. Karena itu bank syariah tidak boleh memberikan atau menerima bunga. Yang kedua ada bebas dari gharar. Gharar merupakan ketidakjelasan atau spekulasi dalam akad. Semua transaksi harus jelas objeknya, jangka waktunya, dan risikonya. Kemudian yang ketiga ada bebas dari maisir atau perjudian. Jadi segala bentuk perjudian dan spekulasi berlebihan itu dilarang dalam keuangan syariah. Kemudian yang keempat ada prinsip keadilan. Jadi semua pihak harus sama-sama mendapatkan manfaat yang adil. Yang kelima ada akad yang halal dan transparan. Jadi setiap transaksi harus dilakukan melalui akad yang jelas, halal, dan disepakati oleh kedua belah pihak. Yang pertama, praktik dalam produk perbankan syariah. Jadi dalam praktiknya, bank syariah ini menawarkan berbagai produk yang mirip dengan bank konvensional, tetapi dengan mekanisme yang berbeda. Misalnya, tabungan dan deposito menggunakan prinsip wadiyah atau mudharabah. Pembiayaan konsumtif seperti pembelian motor atau rumah menggunakan murabahah. Pembiayaan modal usaha menggunakan musyarakah atau mudharabah. Sewa beli menggunakan prinsip ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Jadi semua produk ini dirancang untuk memberikan layanan perbankan yang modern, tetapi tetap menjaga prinsip syariah dan keadilan dalam transaksi. Selanjutnya yang kedua ada praktik perbankan syariah di Indonesia. Jadi setelah kita memahami bagaimana teori dasarnya, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu bagaimana praktik perbankan syariah itu berjalan di Indonesia. Jadi kita tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jadi secara logika, potensi perkembangan perbankan syariah itu sangat besar. Namun bagaimana dengan praktiknya? Yang pertama, pertumbuhan industri perbankan syariah. Jadi beberapa tahun terakhir perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Ada bank-bank syariah besar seperti BSI atau Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, dan beberapa unit usaha syariah atau UUS memiliki bank-bank konvensional.
Kemudian ada pertumbuhan pembiayaan, penghimpunan dana dan jumlah besar juga meningkat. Namun, pangsa pasar perbankan syariah secara nasional masih sekitar 7 sampai dengan 8%. Artinya masih jauh lebih kecil dari bank konvensional. Kemudian yang kedua, produk dan layanan yang ditawarkan. Jadi bank syariah di Indonesia menyediakan produk yang cukup lengkap seperti tabungan syariah, pembiayaan rumah atau KPR syariah, pembiayaan usaha, deposito syariah, pembiayaan kendaraan, pembiayaan modal kerja. Jadi semua ini menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian selanjutnya ada tantangan yang dihadapi dalam praktik. Jadi ada beberapa tantangan besar seperti masih rendahnya literasi keuangan syariah, kurangnya pemahaman masyarakat tentang akad syariah, perkembangan teknologi di bank syariah yang belum pesat seperti bank konvensional, keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang syariah dan keuangan. Namun, tantangan ini diiringi oleh peluang besar untuk perkembangan. Kemudian yang selanjutnya, optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga yang menurut saya ini sangat relevan dengan kondisi sekarang, yaitu bagaimana perbankan syariah beradaptasi di era digital. Jadi kita sama-sama tahu bahwa dunia sudah berubah. Hampir semua kegiatan kita sekarang bergerak ke digital, seperti belanja online, pembayaran digital, investasi digital, sampai ibadah pun banyak yang sudah terintegrasi dengan aplikasi. Nah, perbankan syariah tentu tidak boleh tertinggal. Bahkan, justru di era digital inilah bank syariah punya peluang besar untuk tumbuh lebih cepat. Selanjutnya ada digitalisasi produk dan akad syariah. Jadi salah satu bentuk optimalisasi infrastruktur adalah digitalisasi produk dan akad. Sekarang pengajuan pembiayaan syariah bisa dilakukan langsung lewat aplikasi. Jadi kita bisa mengajukan KPR syariah, pembiayaan kendaraan, atau modal usaha tanpa harus datang ke kantor cabang. Beberapa bank syariah juga sudah mulai menerapkan kontrak berbasis akad syariah. Jadi akad murabahah, mudharabah, musyarakah atau ijarah bisa dilakukan secara online, tetapi tetap terjaga keabsahannya sesuai dengan hukum syariah. Bahkan ke depan teknologi seperti blockchain berpotensi besar untuk memastikan akad syariah lebih transparan dan tidak bisa dimanipulasi. Hal ini tentu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Kemudian ada pengembangan keamanan dan kepatuhan syariah digital. Jadi digitalisasi tidak hanya soal kepraktisan, tetapi juga keamanan. Jadi bank syariah ini perlu memastikan bahwa seluruh transaksi digital tetap sesuai dengan syariah. Saat ini sudah mulai dikembangkan Al-Syariah Compliance, yaitu sistem kecerdasan buatan yang bisa mendeteksi apakah suatu transaksi mengandung unsur riba, gharar, atau maisir. Ada juga teknologi real-time monitoring yang membantu Dewan Pengawas Syariah atau DPS melakukan pengawasan transaksi secara cepat dan efisien. Kemudian ada big data dan artificial intelligence untuk pembiayaan syariah. Jadi big data juga berperan besar dalam mempercepat analisis pembiayaan. Misalnya bank bisa mengevaluasi profil risiko nasabah secara otomatis menggunakan data digital. Ini membuat proses pembiayaan usaha kecil dan menengah atau UMKM bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Artificial intelligence juga bisa membantu mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah sejak dini, sehingga risiko bisa dikelola lebih baik. Selanjutnya ada integrasi ekosistem digital syariah. Yang tidak kalah penting adalah membangun ekosistem digital syariah yang terintegrasi. Ini mencakup integrasi bank syariah dengan marketplace halal, travel halal,
layanan kesehatan halal, pendidikan Islam, dan usaha mikro kecil menengah syariah. Selain itu, implementasi QRIS syariah juga membantu memudahkan transaksi halal melalui merchant syariah. Dengan ekosistem yang terintegrasi, perbankan syariah bisa lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang keempat, peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan keempat, yaitu peran lembaga dan industri pendukung. Perbankan syariah tidak bisa berjalan sendiri. Agar ekosistemnya kuat, harus ada lembaga pendukung yang ikut berperan. Yang pertama, peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Jadi DPS adalah lembaga penting yang menjadi penjaga kepatuhan syariah. Tugas-tugas DPS yang pertama, memastikan setiap produk bank syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Yang kedua, melakukan audit syariah secara berkala. Yang ketiga, memberikan arahan kepada manajemen bank apabila ada risiko syariah. Dan yang keempat, mengawasi inovasi digital agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Jadi keberadaan DPS membuat masyarakat merasa lebih aman bertransaksi di bank syariah. Selanjutnya ada peran Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Jadi Otoritas Jasa Keuangan berperan sebagai pengawas industri perbankan syariah. Sedangkan Bank Indonesia mengatur kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Otoritas Jasa Keuangan juga terus mendorong literasi keuangan syariah di masyarakat. Sementara Bank Indonesia berperan mengembangkan instrumen moneter syariah seperti sukuk dan instrumen pasar uang syariah. Kedua lembaga ini berperan sangat penting dalam menjaga kestabilan, memperkuat fondasi perbankan syariah. Selanjutnya ada peran KNEKS. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah merupakan lembaga yang bertugas mempercepat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Beberapa langkah yang dilakukan KNEKS seperti menyusun roadmap ekonomi syariah nasional, mendorong usaha mikro kecil menengah halal, memperluas industri keuangan syariah, memfasilitasi riset dan inovasi syariah, serta menguatkan ekosistem industri halal di Indonesia. Kemudian ada lembaga sertifikasi dan edukasi syariah. Jadi untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, ada juga lembaga sertifikasi seperti LSP Keuangan Syariah dan lembaga pendidikan yang mencetak tenaga perbankan syariah yang kompeten. Perguruan tinggi, pesantren, dan lembaga pelatihan berperan besar dalam mencetak talenta yang memahami akad syariah sekaligus teknologi digital. Selanjutnya ada industri pendukung lainnya. Jadi industri pendukung juga sangat penting seperti vintage syariah, asuransi syariah, lembaga jaminan pembiayaan syariah, serta dana sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif atau ZISWAF. ZISWAF bisa menjadi sumber dana alternatif yang membantu pengembangan perbankan syariah. Selanjutnya yang kelima ada transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kelima. Jadi setelah Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan mengambil alih fungsi pengawasan perbankan, peran Bank Indonesia cukup signifikan. Yang pertama, fokus Bank Indonesia pada kebijakan moneter syariah. Bank Indonesia kini fokus pada menjaga stabilitas nilai rupiah, menjalankan instrumen moneter syariah seperti sukuk Bank Indonesia, menyediakan fasilitas likuiditas syariah, dan memastikan operasi moneter sesuai dengan prinsip syariah. Jadi instrumen-instrumen ini sangat penting untuk mendukung kelancaran bank syariah. Kemudian yang kedua ada penguatan sistem pembayaran syariah. Jadi Bank Indonesia juga mendorong penguatan sistem pembayaran syariah, di antaranya BV Syariah, QRIS Syariah, modernisasi clearing syariah. Jadi semua ini dibuat supaya transaksi keuangan bisa lebih efisien, cepat, dan halal. Yang ketiga ada dukungan untuk usaha mikro kecil menengah syariah.
Bank Indonesia juga banyak mendukung usaha mikro kecil menengah syariah melalui pelatihan, klasterisasi usaha mikro kecil menengah halal, skema pembiayaan ramah lingkungan atau grant financing, dan pendampingan usaha. Usaha mikro kecil menengah adalah motor penggerak ekonomi syariah nasional. Jadi dukungan Bank Indonesia sangat penting. Yang keempat ada sinergi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jadi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama untuk memastikan stabilitas sistem keuangan, memperluas literasi keuangan syariah, dan menciptakan inovasi-inovasi digital yang sesuai dengan syariah. Sinergi ini menjadikan fondasi perbankan syariah semakin kuat. Selanjutnya, peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Kalau kita berbicara tentang perkembangan perbankan syariah, sebenarnya tidak bisa lepas dari banyak aktor pendukung yang bekerja di belakang layar. Industri ini bukan cuma bank dan nasabah, tetapi ada lembaga standar, lembaga edukasi, lembaga riset, bahkan lembaga fatwa yang menentukan arah industri. Yang pertama ada peran DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional MUI. DSN MUI adalah otak syariah dari industri ini. Semua produk perbankan syariah baru bisa dipakai kalau sudah dapat fatwa dari DSN MUI. Perannya mengeluarkan fatwa-fatwa syariah terkait akad, produk, dan mekanisme, menjadi rujukan hukum untuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan industri keuangan. Menjaga agar aktivitas bank syariah tidak menyimpang dari prinsip syariah. Memberi pedoman implementasi, misalnya fatwa mudharabah, ijarah, mudharabah, dan sebagainya. Tanpa fatwa-fatwa ini, bank syariah tidak akan punya landasan yang kuat. Kemudian ada peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi jika DSN menjaga kepatuhan syariah, Otoritas Jasa Keuangan menjaga kesehatan industrinya. Otoritas Jasa Keuangan melakukan regulasi dan pengawasan operasional bank syariah, menetapkan standar laporan keuangan syariah, meningkatkan perlindungan konsumen, mendorong inovasi produk melalui sandbox vintage syariah, dan menstabilkan industri agar tetap aman dan kompetitif. Kemudian selanjutnya peran Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia fokus pada stabilitas sistem pembayaran dan pengembangan ekosistem syariah. Perannya mengembangkan pasar keuangan syariah, mengatur sistem pembayaran syariah seperti QRIS, BIFES, dan SPBS, mendorong literasi ekonomi syariah, dan mendukung riset dan kerjasama internasional. Selanjutnya peran lembaga pendidikan dan riset seperti Universitas Ekonomi Syariah, Pesantren Ekonomi, Pusat Riset Keuangan Syariah. Kontribusinya menyiapkan sumber daya manusia yang mengerti fikih muamalah dan ilmu keuangan modern, menghasilkan penelitian-penelitian untuk inovasi produk, mengadakan seminar pelatihan dan sertifikasi. Selanjutnya ada peran industri pendukung atau non-bank. Lembaga seperti pembayaran digital, lembaga audit syariah, vintage, bahkan startup halal turut mendorong perkembangan industri. Contohnya vintage P2P syariah yang membantu usaha mikro kecil menengah. Platform wakaf digital, lembaga rating syariah yang menilai kepatuhan bank, konsultan manajemen risiko syariah. Semua pihak ini membuat ekosistem syariah makin hidup dan modern. Kemudian ada transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya Otoritas Jasa Keuangan. Jadi setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011, banyak perubahan terjadi dalam struktur pengawasan keuangan di Indonesia. Sebelum Otoritas Jasa Keuangan berdiri, Bank Indonesia mengawasi bank-bank termasuk bank syariah. Tapi setelah Otoritas Jasa Keuangan hadir, bank mengalami transformasi peran besar. Yang pertama, dari pengawas menjadi pengarah sistemik.
Sebelumnya, Bank Indonesia mengawasi langsung bank. Sekarang Bank Indonesia fokus pada kebijakan moneter, sistem pembayaran, stabilitas makroprudensial, pengembangan pasar keuangan syariah. Jadi Bank Indonesia tidak lagi masuk terlalu teknis ke operasional bank. Itu menjadi tugas otoritas jasa keuangan. Namun, Bank Indonesia tetap punya kekuatan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Yang kedua ada transformasi besar. Ini fokus pada kebijakan makroprudensial. Jadi Bank Indonesia memperkuat instrumen makroprudensial seperti GMW atau Giro Wajib Minimum Syariah. Rasio pembiayaan inklusif, insentif pembiayaan hijau atau green financing, dukungan likuiditas syariah, dan penataan pasar uang syariah. Ini membuat Bank Indonesia berperan sebagai pengendali arah industri, bukan pengawas teknis. Selanjutnya yang ketiga ada transformasi dalam sistem pembayaran. Jadi Bank Indonesia mengembangkan ekosistem transaksi syariah seperti QRIS syariah, BIFES syariah, dan standarisasi kartu debit syariah. Penguasaan SPBS atau surat pembiayaan berbasis syariah. Transformasi ini mempercepat digitalisasi keuangan syariah di seluruh Indonesia. Kemudian yang keempat ada transformasi dalam literasi dan edukasi. Jadi Bank Indonesia sekarang juga fokus mengedukasi masyarakat mengenai ekonomi syariah, pasar keuangan syariah, usaha mikro kecil menengah syariah, wakaf linked project, dan halal value chain. Melalui ISEF, KNEKX, KNXYOT, dan program lainnya. Yang kelima ada transformasi dalam kerjasama internasional. Jadi Bank Indonesia memperluas kerjasama dengan Bank Sentral Malaysia, Bank Sentral Arab Saudi, Islamic Development Bank, dan negara-negara anggota OKI. Tujuannya memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Yang keenam ada inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Bank Indonesia aktif menciptakan berbagai program untuk mengakselerisasi pertumbuhan industri syariah di tanah air. Inisiatif ini bukan hanya fokus pada bank, tetapi pada seluruh ekosistem ekonomi halal. Agar lebih jelas, saya akan jelaskan berdasarkan kategori. Yang pertama, inisiatif di bidang sistem pembayaran syariah. Ada pengembangan QRIS syariah. Jadi QRIS syariah tidak hanya memfasilitasi transaksi digital, tetapi juga menjamin dana transaksi ditempatkan pada rekening syariah, mendukung usaha mikro kecil menengah syariah masuk ekosistem digital, memperluas inklusi keuangan syariah. Kemudian ada integrasi sistem pembayaran syariah dengan fintech. Jadi Bank Indonesia bekerja sama dengan fintech untuk mempercepat penyaluran pembiayaan syariah, memperluas akses digital bagi masyarakat, mendorong ekonomi digital halal. Kemudian bagian kedua ada inisiatif di bidang pasar keuangan syariah. Ada pengembangan pasar uang antar bank syariah. Jadi Bank Indonesia memperkuat instrumen likuiditas syariah seperti Sukuk BI atau SUKBI. Kemudian ada simpanan berjangka syariah, repo syariah, dan sertifikasi wakalah Bank Indonesia. Semua ini membantu bank syariah mengelola likuiditas lebih efisien. Kemudian yang kedua, pengembangan instrumen hedging syariah. Jadi Bank Indonesia mendorong akad waat dan mekanisme lindung nilai agar transaksi syariah tetap kompetitif di pasar global. Kemudian yang selanjutnya ada inisiatif di bidang usaha mikro kecil menengah syariah dan halal value chain. Yang pertama, usaha mikro kecil menengah syariah. Jadi Bank Indonesia bekerja sama dengan pesantren, usaha mikro kecil menengah, koperasi, dan komunitas lokal. Contohnya pilot proyek pesantren Preneur. Pelatihan pendampingan usaha mikro kecil menengah syariah, akselerasi usaha mikro kecil menengah halal go digital. Kemudian ada pengembangan klaster halal. Jadi Bank Indonesia membentuk klaster seperti wisata halal, pertanian halal,
fashion muslim, makanan dan minuman halal, industri kreatif syariah. Jadi ini membuat ekonomi syariah tidak hanya berkutat pada bank saja. Selanjutnya ada inisiatif dalam edukasi dan literasi syariah. Jadi Bank Indonesia mengadakan kegiatan berskala nasional seperti Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF, Syariah Economy Forum, Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR, dan Karakter Kreatif Indonesia atau KKI Syariah. Lewat program-program ini, Bank Indonesia meningkatkan literasi masyarakat dan memperluas partisipasi generasi muda. Kemudian yang terakhir ada tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Jadi ketika kita berbicara tentang perbankan syariah di Indonesia, sebenarnya kita sedang berbicara tentang industri yang lahir bukan hanya karena kebutuhan ekonomi, tetapi juga karena kebutuhan moral, sosial, dan religius di masyarakat. Industri ini membawa nilai keadilan, keberlanjutan, keberkahan, dan nilai etika. Tetapi meskipun begitu, perbankan syariah tetap menghadapi berbagai tantangan yang perlu dibenahi dengan serius. Supaya pembahasannya menyeluruh, kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada tantangan utama, kemudian ada peluang besar. Jadi yang pertama itu tantangan utama industri perbankan syariah. Ada tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih rendah. Data beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah Indonesia masih berada di bawah 10%. Artinya dari 100 orang hanya sekitar 6 sampai dengan 7 orang yang benar-benar paham dengan bank syariah. Banyak masyarakat masih menganggap bank syariah sama-sama saja dengan bank konvensional. Hanya literasi membuat adopsi produk syariah kurang cepat, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota. Kemudian ada skala aset bank syariah yang masih tertinggal. Jika dibandingkan dengan bank konvensional, total aset bank syariah masih di bawah 10% dari total aset perbankan syariah nasional. Dampaknya, bank syariah lebih sulit bersaing dalam hal teknologi, layanan, dan pembiayaan besar. Kemampuan ekspansi masih terbatas, pengembangan produk dan inovasi berjalan lebih lambat dibanding bank-bank konvensional. Walaupun sudah ada BSI, industri perlu lebih banyak penguatan struktur permodalan. Selanjutnya ada sumber daya manusia syariah yang masih kurang merata. Jadi tantangan sumber daya manusia bukan hanya jumlahnya, tetapi kompetensinya. Sumber daya manusia harus paham dua ilmu sekaligus. Ada keuangan modern dan fikih muamalah. Banyak sumber daya manusia kuat di keuangan, tapi kurang memahami akad-akad syariah. Ada juga sumber daya manusia yang ahli syariah, tetapi belum kuat digitalisasi dan risiko manajemen. Industri butuh sumber daya manusia hibrid, kuat syariahnya, kuat manajemennya, dan kuat digitalnya. Selanjutnya ada infrastruktur digital syariah belum semaju bank konvensional. Jadi bank syariah masih tertinggal dalam mobile banking, super pelayanan syariah, integrasi dengan fintech, AI dan big data, API, open banking. Padahal generasi milenial dan Gen Z menginginkan layanan cepat, simpel, dan real time. Kalau bank syariah tidak mempercepat digitalisasi, generasi muda bisa lebih memilih bank digital konvensional. Kemudian ada produk syariah belum dipahami secara menyeluruh. Jadi bank syariah masih bingung dengan akad seperti mudharabah, musyarakah, istisna, wakalah, ijarah muntahiyah, bitamlik. Bahkan ada anggapan salah bahwa bank syariah itu sama saja, cuma ganti nama dan akad. Kurangnya edukasi menjadi tantangan serius. Kemudian ada kurangnya diferensiasi produk. Faktanya banyak produk bank syariah masih mirip dengan konvensional. Kartu pembiayaan mirip kartu kredit, pembiayaan konsumen mirip KPR biasa. Simpanan mirip dengan tabungan biasa. Kurangnya keunikan membuat bank syariah sulit memberikan value berbeda.
Selanjutnya, infrastruktur industri halal yang belum terintegrasi sempurna. Padahal perbankan syariah sangat dekat dengan industri halal. Tantangannya, sertifikasi halal masih lambat, rantai pasok halal atau halal supply chain belum mapan, ekosistem usaha mikro kecil menengah halal belum sepenuhnya kuat. Artinya, bank syariah belum bisa optimal menyalurkan pembiayaan ke sektor halal nasional. Selanjutnya ada tantangan regulasi dan harmonisasi standar. Perbedaan interpretasi fatwa, standar akuntansi, dan teknis pelaksanaan sering menjadi hambatan. Industri butuh keseragaman, standar AKAS, standar pelaporan, standar audit, standar manajemen, dan risiko syariah. Agar bank syariah tidak bingung saat implementasi, kemudian ada peluang besar perbankan syariah di Indonesia. Jadi setelah membahas tantangannya, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin optimis, yaitu peluangnya. Peluang ini sangat besar karena Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Ekonomi halal berkembang pesat, digitalisasi membuat layanan syariah lebih mudah diakses, pemerintah serius mendukung industri ini. Jadi teman-teman, mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama, populasi muslim terbesar di dunia. Pasar potensial 200 juta orang dengan jumlah penduduk muslim Indonesia yang sangat besar. Permintaan terhadap layanan berbasis syariah akan terus meningkat, terutama untuk tabungan syariah, pembiayaan rumah, pembiayaan usaha mikro kecil menengah halal, wakaf produktif, investasi syariah, dan asuransi syariah. Kalau dianggap serius, industri syariah bisa menjadi poros ekonomi nasional. Selanjutnya, yang kedua, pertumbuhan ekonomi halal yang sangat cepat. Industri halal mencakup makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, pariwisata halal, fashion muslim, dan keuangan syariah. Indonesia sedang menargetkan menjadi pusat produsen halal dunia, bukan hanya konsumen. Jika industri halal tumbuh, maka permintaan pembiayaan syariah juga ikut meningkat. Yang ketiga ada digitalisasi dan vintage syariah membuka peluang baru. Jadi vintage syariah jadi angin segar bagi industri. Seperti P2P lending syariah, wakaf digital, zakat digital, marketplace syariah, super app keuangan syariah. Ini membuat layanan syariah semakin mudah dipakai oleh anak muda. Kemudian ada dukungan regulasi pemerintah yang semakin kuat. Jadi pemerintah mendirikan KNEKX atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Halal Center, sertifikasi halal dipercepat. Pemerintah mendorong menggunakan produk syariah keuangan. Ini peluang besar agar industri tumbuh lebih cepat. Kemudian ada potensi wakaf produktif yang besarnya luar biasa. Seperti wakaf tanah, wakaf uang, dan wakaf sosial bisa dijadikan rumah sakit, sekolah, gedung usaha, rumah sewa, proyek agribisnis, dan aset produk lainnya. Jadi bank syariah punya peluang menjadi pengelola dana wakaf atau nazir profesional. Kemudian ada usaha mikro kecil menengah syariah, jadi pesantren bisa jadi motor ekonomi baru. Ada ratusan ribu pesantren, ada jutaan usaha mikro kecil menengah muslim. Kalau semuanya terhubung dengan pembiayaan syariah, digital marketing, pelatihan usaha halal, maka bank syariah bisa memimpin ekonomi kerakyatan berbasis syariah. Selanjutnya ada potensi ekspansi produk investasi syariah. Produk seperti sukuk, reksadana syariah, obligasi syariah, saham syariah, dan EBA syariah semakin diminta oleh investor muda yang ingin berinvestasi halal sekaligus aman. Kemudian ada Indonesia juga punya kesempatan jadi pusat ekonomi syariah global. Dengan populasi besar, industri halal tumbuh, vintage berkembang, dukungan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, branding global ekonomi syariah. Indonesia bisa menjadi pusat halal dunia, menyaingi Malaysia dan Arab Saudi. Jadi kita bisa lihat bahwa industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia sekarang sedang berada dalam masa transformasi besar. Tantangannya memang banyak, mulai dari literasi yang rendah, keterbatasan aset, sumber daya manusia yang belum merata, sampai digitalisasi yang belum optimal.
Tapi di saat yang sama, peluangnya jauh lebih besar. Kita memiliki dukungan pemerintah, pertumbuhan ekonomi halal, digitalisasi yang cepat, dan potensi pasar yang sangat besar. Kalau semua pihak mulai dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, DSN MUI, Bank Syariah Fintech, UMKM hingga masyarakat bergerak bersama, perbankan syariah bukan hanya bisa menjadi alternatif, tetapi bisa menjadi arus utama dalam sistem keuangan Indonesia. Pada akhirnya, perbankan syariah bukan sekedar layanan keuangan, ia juga membawa nilai-nilai keadilan, keberkahan, keberlanjutan, dan keseimbangan. Nilai-nilai yang bukan hanya menyejahterakan individu, tetapi juga masyarakat luas. Baik teman-teman, semoga materi ini bisa membantu kalian memahami lebih dalam bagaimana tantangan dan peluang keuangan serta perbankan syariah di Indonesia. Dan semoga juga bisa menjadi bekal yang bermanfaat dalam tugas maupun kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.